Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Al-Farabi. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwasannya Indonesia adalah negara kedaulatan yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia selama beratus-ratus tahun. Kenapa bisa begitu? Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia akhirnya telah mengalami kemerdekaan bagi negara sendiri. Karena sebelumnya Indonesia ini adalah negara yang terjajah, dan peristiwa tanggal 17 Agustus selalu dinikmati dan kita rayakan selama bertahun-tahun penuh dengan berbagai peristiwa penting, dan berikut adalah peristiwa-peristiwa. Pada masa dahulu, Belanda telah menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun, yang diawali oleh sebuah instansi pemerintahan yang bernama VOC, dan VOC sendiri mengalami sedikit krusial dari segi pendanaan, dan akhirnya diganti oleh koloni Belanda sendiri pada tahun 1800. Hingga akhirnya pada tahun 1942, Jepang menguasai Indonesia dengan sedikit mengiming-imingi rakyat Indonesia bahwasanya Jepang akan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang telah menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda pada Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1942, yang dimana Perang Dunia telah berjalan dari tahun 1939 hingga tahun 1945. Namun karena kesalahan Jepang sendiri dalam Perang Dunia Kedua, yang biasa kita sebut dalam bahasa modern adalah blunder, atau yang bisa disebut sebagai serangan kesalahan dari Jepang, yaitu dengan menyerang singa tidur yang pada waktu itu adalah Amerika di Hawaii. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, menandai Perang Dunia Kedua. Penyerahan ini menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia yang dimanfaatkan oleh pemimpin nasionalis dan mempercepat proklamasi. Jadi ketika Indonesia telah mendapatkan sebuah kesempatan di mana Jepang waktu itu menyerah gara-gara kesalahan Jepang sendiri, hingga akhirnya mereka mengalami kekalahan, dan pada tanggal 16 Agustus di Tunggal yang kita kenal yaitu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda Indonesia untuk menghindari tekanan dari pihak Jepang. Jadi meskipun Jepang telah kalah, Jepang tetap memberikan tekanan penuh kepada Indonesia karena masih memiliki kekuasaan di situ. Hingga akhirnya setelah melewati berbagai cobaan dan setelah melewati begitu banyak diskusi, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta, didampingi oleh Muhammad Hatta sendiri. Proklamasi ini kemudian disiarkan melalui radio. Jadi sistem dari pembacaan proklamasi ini tidak semua rakyat Indonesia tahu, yang dimana dari ujung Sabang sampai Merauke mereka masih mungkin terdapat daerah-daerah yang masih konflik dengan Belanda ataupun Jepang sendiri, karena memang informasi dari Jakarta tidak langsung datang ke Indonesia. Setelah proklamasi dikibarkan, tidak serta-merta Indonesia langsung pada saat itu langsung merdeka, teman-teman. Karena ada persoalan-persoalan serius yang dimana Belanda masih tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia. Dan yang paling pertama adalah Aju Banding Negara yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta sendiri dengan parlemen warga Surabaya, yang saat itu koloni Belanda sedang menjajah Surabaya. Karena masa waktu itu ketika Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda masih tidak terima karena masih ingin mengambil sumber daya alam yang terdapat pada Indonesia. Di akhirnya terdapat agresi militer pertama dari kolonial Belanda yang dimulai pada tahun 1947. Dikarenakan agresi pertama ini dengan alasan Belanda masih menginginkan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Namun persoalan agresi militer tersebut masih dapat dikendalikan, dan salah satu tokoh yang kita kenal pada agresi militer Belanda yang pertama adalah Jenderal Sudirman pada Perang Surabaya. Lalu berikutnya terdapat agresi militer kedua, yaitu pada tahun 1948. Belanda masih belum menerima tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan Belanda masih sangat menginginkan bahwasannya Indonesia itu adalah milik Belanda dengan begitu banyak sumber daya alamnya. Hingga akhirnya Soekarno dan Hatta selalu melawan dan ditangkap oleh pihak Belanda pada saat itu. Perlawanan rakyat dan TNI terus berlanjut hingga akhirnya dunia melihat perjuangan Indonesia, dan pada sidang PBB
internasional memberikan tekanan memaksa kepada Belanda untuk menghentikan agresinya. Dan pada saat krusial saat itu, ada terdapat satu orang yang menggantikan posisinya Soekarno dan Hatta, yaitu Syafruddin Prawinegara. Jika dalam konteks presiden pertama, orang inilah yang pantas disebut sebagai presiden pertama. Namun, karena silsilah kita berbeda, dan Indonesia mengakui yang menjadi presiden pertama adalah Insinyur Soekarno. Dan diakhiri dengan agresi militer kedua pada Meja Bundar pada tahun 1949. Dikarenakan ini adalah titik balik penting dalam sejarah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 1945, mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia, dan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia pertama kali adalah Palestina, teman-teman. Dan akhirnya pada 27 Desember 1949 akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan mengakhiri masa penjajahan. Hingga akhirnya saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan pernah melupakan sejarah. Kita selalu mengetahui kutipan tentang jas merah, dan kita harus menggunakan itu dalam dunia kita, teman-teman. Jangan pernah melupakan sejarah, dan kita harus memaknai bahwasannya tanggal 17 Agustus ini bukan serta-merta tanggal di mana kita bisa libur nasional. Bukan serta-merta tanggal di mana kita bisa makan kerupuk bareng, kita bisa lomba kelereng, bukan, teman-teman. Tapi terdapat peristiwa besar yang mengelilingi proklamasi pada tanggal 17 Agustus, dan kita harus memahami betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan dan betapa pentingnya mempertahankan serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan pemersatuan bangsa. Dan akhir kata, saya Muhammad Amarul Farandi mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.